kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan, berkati agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Pimpin kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang di Kisah Anugerah. Yeay. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di channel YouTube Kisah Anugerah. Sekarang kita akan ibadah sekolah minggu. Mari kita nyanyikan Cuit Cuit Pam Pam Pam. Yang semangat ya. Bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan lagi hari ini. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur juga karena kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Dia mati untuk menggantikan kita atas hukuman dosa kita. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia hidup untuk selama-lamanya dan dia tidak akan pernah mati lagi. Dan suatu hari kita yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan dia, bersukacita bersama, hidup bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Wah, seru banget. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, ada seorang yang sangat kejam. Dia itu kejam, dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak suka orang yang mengikut Tuhan. Dia tidak senang. Dia menangkap, dia pukul, dia penjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah kesalahan, itu jahat di mata Tuhan. Suatu hari dia melakukan perjalanan menuju Damsyik. Dia berjalan ya, dia melakukan suatu perjalanan menuju tempat yaitu Damsyik. Dan waktu dia sedang berjalan ya, dia merencanakan untuk menangkap orang-orang di sana. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan kutangkap, akan kupenjara, akan kupukul, dan aku suruh mereka supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, itu salah ya. Nah, dia sudah merencanakan hal itu. Waktu dia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada
cahaya yang sangat terang. Dan juga ada suara. Wah, kira-kira siapa ya yang datang itu? Ada cahaya, ada suara. Lalu Saulusnya, ya, orang yang kejam itu tadi namanya Saulus. Saulus menjadi kaget. Dia lihat ada cahaya, lalu dia mendengar ada suara. Suara itu adalah suara Tuhan. Tuhan memanggil Saulus. Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku? Saulus, kenapa engkau menolak dan tidak menyukai orang-orang yang mengikut aku?" Lalu Saulusnya tahu nggak siapa itu? Lalu Saulusnya melihat, "Hah, siapa itu? Tuhan, Tuhan ya?" "Iya, itu Tuhan." Lalu Tuhan menyuruh Saulus untuk percaya kepadanya. Lalu Tuhan berkata, "Ayo, kamu harus berubah, nggak boleh seperti itu lagi. Kamu harus percaya bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membebaskan orang-orang dari hukuman, yang menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan. Jadi kamu harus percaya." Lalu terus Tuhan menyuruh Saulus, ya, Tuhan menyuruh Saulus untuk pergi ke kota untuk bertemu dengan seseorang di sana yang memang percaya kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan di sana. Tuhan berkata, "Ayo kamu ke sana, nanti kamu ketemu sama dia." Lalu Saulusnya bangun dan dia berusaha membuka matanya. Tapi ternyata adik-adik, waktu itu Saulusnya tidak bisa membuka matanya. Coba adik-adik di rumah tutup matanya. Adik-adik bisa melihat gak kalau tutup mata? Gak bisa. Saulus juga tidak bisa melihat. Tuhan membuat matanya tertutup. Dia gak bisa melihat selama 3 hari, adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh dia untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu Saulusnya mau berubah. Dia mengikuti perintah Tuhan. Dia bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Lalu dia berjanji bahwa dia akan percaya kepada Tuhan. Dia akan percaya, dia akan taat, dia akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu matanya terbuka. Dan kalian tahu adik-adik apa yang terjadi setelah Tuhan memanggil Saulus? Saulus namanya berubah menjadi Paulus. Kemudian Paulus itu, ya, dia yang kejam, dia yang jahat, dia yang tidak percaya kepada Tuhan, berubah. Sekarang dia menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia berubah menjadi orang yang baik, dan dia memberitakan firman kepada banyak orang. Dia juga mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidup akan menjadi berubah. Adik-adik juga, kita semua, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang berubah, menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin taat, semakin baik. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam kuis. Siapkan handphonenya, jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan Yesus memanggil Saulus, Saulusnya sedang dalam perjalanan menuju kemana? Kadira ulang. Waktu Tuhan Yesus memanggil Saulus, Saulus sedang melakukan perjalanan menuju kemana ya? Silakan dijawab dalam waktu 1 menit.
ibadah kita telah selesai. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sedang memimpin ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui kisah Saulus. Tuhan memanggil dia, maka dia menjadi orang yang percaya dan berubah menjadi orang yang sangat baik. Tuhan, tolong kami juga supaya kami semakin hari semakin percaya, semakin taat dan semakin baik. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami juga supaya kami tetap sehat. Berkati kami di dalam sekolah kami, berkati kami di dalam rumah kami, dan juga berkati kami dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kakak-kakak yang melayani kami. Berkati juga bangsa kami, berkati orang-orang yang sedang kesusahan pada saat ini Tuhan, terlebih orang-orang yang sedang mengalami bencana. Tuhan, kiranya Engkau menghibur dan menolong, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai hari ini. Sampai ketemu di Kisah Anugerah minggu depan. Bye-bye.